Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Jadi ayat ini ayat sebelum Ramadan. Jadi ayat waktu Ramadan itu kita ambil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sekarang kita cek ke belakang lagi karena kita sudah lompat ke depan. Ayat 125 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ya, kita badai satu ayat saja subuh ini. Mudah-mudahan selesai. Kita mulai dari yang pertama. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dibaca terjemahannya. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami menjadikan rumah dalam kurung Ka'bah tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Ya sudah. Padahal di sini tidak ada makna tempat berkumpul di sini. Masabatan itu bukan tempat berkumpul. Ya maklumlah terjemahan. Jadi supaya mudah disesuai dengan ini bahasa Indonesia maka disesuaikan terjemahannya. Padahal masabah itu bukan tempat berkumpul. Masabah itu untuk dapat pahala, berasal dari kalimat asaba, yuthibu. Sekarang kita terjemahkan dulu. Tadi sudah terjemahkan, kita tafsirkan sekarang. Setiap ayat yang dimulai dengan idh itu cerita tentang sejarah dan ada makna uzkur di dalamnya. Makna tadi ada dibaca di dalam terjemahan ingatlah. Ini sebenarnya Allah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, kasih ingat kepada kaummu. Ya, jadi bukan ingatlah. Ingat siapa ini? Dan ingatlah tatkala. Ya, jadi begini, setiap ada if dalam Al-Quran, termasuk wa idh qala Ibrahim, ya, ayat setelah ini juga ya. Itu maknanya uzkur. Uzkur itu apa? Ingatlah ya Muhammad, kasih tahu umatmu. Ya, kasih tahu umatmu. Wa iz ja'alnal baita mathabatan. Jadi kita bagi dua poin tadi. Tadi sampai kita baca wa amna. Sekarang sampai mathabatan saja. Ya Muhammad kasih tahu umatmu. Itu al-bait itu apa? Kalau di dalam Al-Qur'an al-bait, al-balad, baladan aminan, itu tidak ada lain, itu adalah kota Makkah. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu baladul amin dalam Al-Quran. Tidak ada lain, itu adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Saya bersumpah demi buah tin, buah zaitun, wa turi sinin, bukan tursina, wa hadzal baladil amin. Saya bersumpah demi kota Mekah. Jadi makanya nanti kota Mekah itu disebutkan dengan Makkah dalam Al-Quran, Bakkah bi Bakkata mubarakah. Bibakkah, atau disebutkan dengan al-baladul amin, atau disebutkan juga al-bait. Jadi al-bait kalau kita lihat di dalam bahasa Arab itu rumah, maka perlu dijelaskan apa itu bait. Bait itu adalah Ka'bah ya Pak. Ya kita ulangi. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Ya Muhammad kasih tahu umatmu. Seorang yang pergi ke Mekah itu dapat pahala. Ya, jadi kami menjadikan tempat Ka'bah itu sebagai tempat kiblat.
Maka kalau ada orang salat tidak menghadap kiblat, hanam demi pahala, tidak dapat pahala. Kalau ingin dapat pahala, kasih tahu umatmu ya Muhammad, harap menghadap kiblat. Satu, berarti al-bait ini yang dimaksud apa? Kiblat. Kemudian yang kedua, kalau ingin dapat pahala, artinya pergilah ke tempat-tempat yang memang disyariatkan. Ya, seperti baca Quran begitu juga. Kalau kita baca Quran, dapat pahala. Kita baca Injil, tidak dapat pahala. Padahal Injil kan diturunkan oleh Allah juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang Injil dah baca katanya, Pak. Dah baca Injil. Atau baca Taurat, Pak. Ketika baca Taurat, tidak dapat pahala juga. Jadi makanya lihatlah segala sesuatu hal yang dibaca dapat pahala, ada juga yang dibaca tidak dapat pahala. Mana lagi yang lain? Di dalam Al-Quran, itu hadis dari Aisyah, ada ayat Al-Quran yang sudah dimansuh oleh Al-Quran, sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita baca-baca itu ayat yang sudah hilang itu tidak dapat pahala. Mana contohnya? Ini hadis dari Aisyah. Idza zanaya asy-syaikhu idza zana asy-syaikhu wa syaikhatu farjumuhuma. Itu dulu ayat ini itu masuk ke dalam Al-Quran. Sekarang sudah mansuh dan tidak ada lagi dalam Al-Quran. Tetapi hukumnya masih ada. Bagaimana hukumnya masih ada? Orang yang sudah menikah kemudian berzina, dia harus dirajam. Maka kalau kita lihat hukum rajam dalam Al-Quran tidak ada. Apa hukum rajam? Mana? Ya ada hukum jilid. Maka hukum jilid itulah dalam Al-Quran azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini ayat ini untuk siapa? Untuk seorang yang berzina dia belum menikah. Jadi kalau ada seorang dia berzina belum menikah, maka harus dijilid 100 kali. Maka kalau orang sudah menikah, bukan 100 kali, suruh rajam sampai mati. Suruh rajam sampai mati. Mana dalilnya? Ya, yang dah dalil rajam. Kan tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kita mengambil hukum ini. Seorang yang ini sama seperti ini, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kamu jangan katakan kepada orang tuamu. Jadi kalau sepak boleh, di dalam Al-Quran nggak ada hukum sepak, berarti je sepak. Yang hancur pun, yang hancur mantap. Opo huruf je, anak hukum lah, coba cari. Ada nggak dalam Al-Quran yang mengatakan jangan pukul orang tuamu? Tidak ada. Kita mengambil hukum bagaimana? Dalam kaidah fikih. Jadi ada hukum begini. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi ya yang lainnya, Mbak. Seorang yang berzina dia itu belum menikah saja harus dicambuk, apalagi sudah menikah, berarti bukan dicambuk, harus dirajam. Harus dirajam, Mbak. Itu nanti ada di dalam kaidah usul fiqh, ya, kaidah usul fiqh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa iz ja'alnal baita mathabatan. Di dalam Syekh Tantawi beliau mengatakan begini, mathabah itu apa? Mathabah itu marji'an linnasi, sebagai tempat kembali. Apa maksud tempat kembali? Ketika dalam 5 waktu kita teringat Allah itu mayang, mana tempat kembali? Hadap kiblat. Maka kalau tidak menghadap kiblat, berarti tidak sah, Pak. Tidak menghadap kiblat berarti tidak sah. Maka ini syariat untuk menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, marja'an linnas. Ini sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, tempat ini tempat tandus, jadikanlah tempat ini penuh dengan rezeki bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tempat orang lain merujuk kemari, ya Allah. Ya, merujuk kemari. Itu namanya mathabah. Ini di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi. Sudah, poin pertama sudah. Poin kedua, wa amna. Ya, walaupun kalimatnya pendek tapi maknanya syarat, maknanya luas sekali. Mana wa amna itu apa? Amna itu keamanan. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, qablal Islam wa ba'du. Dari dulu sebelum Islam itu menyebar, memang Ka'bah itu memberikan keamanan. Tidak boleh ada apapun di situ. Artinya pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian wa amna juga, apa namanya? Wa ba'du. Ba'du itu apa?
setelah itu sampai sekarang. Jadi kalau ada orang tidak boleh buat ini, tidak boleh nikah, ada ketentuan-ketentuan haji ini. Itu di daerah haram itu tidak boleh buat ini, tidak boleh ini, tidak boleh menyakiti binatang dan lain sebagainya, tidak boleh menyembelih dan lain sebagainya. Berarti kalau melakukan juga, berarti kena sanksi. Itu makna wa'amna. Nanti ada pencuri masuk ke situ, dia tidak boleh macam-macam sama pencuri itu. Karena kenapa? Karena dia sudah masuk daerah aman. Maka wa'amna di sini, di dalam tafsir As-Sa'di, qablal Islam wa ba'du. Wa ba'du itu apa? Wa ba'du wa ba'dal Islam. Setelah Islam dan sebelum Islam dan setelah Islam. Maksud setelah Islam apa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap tempat itu sebagai tempat aman. Ini maknanya wa iz ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna. Sekarang perhatikan lagi, ada di dalam kaidah tafsir. Di dalam kitab Daqaiqul Furuq Al-Lughawiyah fil Bayan Al-Qur'ani yang dikarang oleh Dr. Yas Hadar. An-nas itu identik dengan hal-hal positif. Al-insan itu identik dengan hal-hal negatif. Maka yang dimaksudkan di sini wa ija'alnal baita mathabatan linnas, pahala bagi orang-orang yang taat. Ya, menyunah orang taat, kita pergi ke sana saja sudah dapat pahala. Tapi kalau ada orang tidak taat, dia kufur, dia pergi ke sana cuma mengecek-ngecek saja atau apa, hanam demi tepu, enggak dapat pahala. Jadi makanya di Brunei Darussalam itu ada masjid kerajaan itu, di tengah-tengahnya ada karpet warna hijau. Hijau atau merah, lupa saya. Dari belakang itu ada karpet. Kemudian kami tanya, untuk apa karpet ini? Di karpet itu di sampingnya dibawa seperti pagar. Jadi mereka mengatakan ini untuk orang non-muslim. Ketika mereka ingin melihat-lihat dalam masjid, mereka harus naik ke atas karpet ini. Setelah itu apa? Karpetnya digulung kembali. Dan mereka harus pakai seperti jubah itu, masuk ke dalam itu. Jadi artinya ketika mereka masuk ke situ, namun demi pahala, anak pahala aku pahala awaknya. Ini sama seperti Aisyah ketika mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki sebelum dia masuk Islam, dia berbuat kebaikan ya Rasulullah. Dia membantu ini, membantu si fulan dan lain sebagainya, membantu fakir miskin. Apakah dia ketika setelah itu dia masuk Islam? Apakah pahala dia sebelum Islam itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab tidak. Ditanya oleh Aisyah, kenapa? Karena dia waktu itu tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, belum beriman dia. Maka kalau ada orang pergi ke masjid dia belum beriman lagi, hanam demi tepu, atau dia pergi ke Mekah tidak dapat apa-apa dia. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Ini makna linnas. Nas itu makna positif. Artinya manusia taat, manusia patuh, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika nanti dalam Al-Quran ada dua surah, surah An-Nas, surah Al-Insan. Ya, kenapa tidak digabung saja? Artinya kan sama itu. Insan manusia, An-Nas juga manusia. Rupanya Al-Insan itu menjurus kepada makna negatif. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu manusia bejat itu saya ciptakan, itu kata Allah. Sudah saya berikan ini, tidak pandai berterima kasih kepadaku, kata Allah. Yang menciptakan dia padahal adalah saya, kata Allah. Dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia bejat itu nak tahu? Dulu dia sebelum saya berikan roh tidak ada apa-apanya dia. Anayum tapuji. Sampai dia meninggal dunia, ketika tinggal jasad saja anayum tapuleh. Tapi dia tidak pernah mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikan menggunakan al-insan. Maka penggunaan al-insan itu di dalam Al-Qur'an itu menjurus kepada makna negatif. Sedangkan an-nas itu makna positif. Qul a'udzu birabbin nas. Allah selalu menjaga orang-orang taat. Anak perleyo dia. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu ketika Nabi Khidir alaihissalam itu membangun rumah yuridu ayyam qattafa aqamah, itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, rumah itu sudah roboh. Termasuk tafsir Ibnu Abbas. Jadi rumahnya in hadama fa aqama jadidan. Rumahnya sudah roboh didirikan kembali. Dalam tafsir lain tidak. Famalat, rumahnya sudah mereng.
Kemudian dibaguskan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, untuk apa kamu bangun rumah ini? Penduduk kampung ini tidak ini sama kita, tidak memberikan makan, tidak apa-apa. Lebih bagus kamu minta ini saja, ongkos. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Kamu tahu enggak? Allah mewahyukan kepada saya untuk membangun rumah ini kembali karena orang tua anak-anak ini orang saleh. Orang saleh ya, jadi makanya kalau ada orang saleh, dia punya anak, anu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu dijaga. Jadi bukan orang tuanya saya yang dijaga, anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi nas itu menjurus kepada makna positif. Jadi bukan makna negatif. Ya, sudah. Sekarang kita selanjutnya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, coba dibaca. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Ya, jadikan, ini terjemahan ya, Mas. Jadikan makam Ibrahim itu tempat salat. Dulu pada tahun berapa itu? 2012 atau setelah tsunami itu, ada di siaran TV One. Jadi ada kajian di situ. Kajian keagamaan, termasuk kami melihat sendiri kajian itu. Jadi apa kata pematerinya? Siapa bilang nggak boleh salat di kuburan? Al-Quran saja menyuruh kita salat di kuburan. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Kan boleh salat di makam Ibrahim. Makam Ibrahim saja disuruh. Beliau salah paham. Makam ini bukan makam kuburan. Makam ini apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berasal dari kalimat qama yaqumu qiyaman. Qum la taqum, makamun. Makam itu apa? Tempat berdiri. Jadi artinya bukan makam kuburan. Dia minta kubur Nabi Ibrahim, hanam demi kubur ini. Kita saja yang mengatakan makam. Ya. Itu kuburan bahasa Arabnya maqbarah. Ya, yang kuburan, maqbarah. Jadi tempat seorang itu dikubur namanya maqbarah. Jadi bukan makam. Jadi mau ke makam itu tempat berdiri, berasal dari kalimat qama yaqumu. Maka makna di sini wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kita lihat tafsir Baidawi dulu. Kita terjemahkan begini. Jadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu musalla, bisa berdoa. Jadi musalla itu apa? Shalla yusalli. Shalla itu bisa berarti doa. Jadi makanya itulah hijir. Jadi maka Ibrahim adalah hijir. Maka ramai orang berdoa di hijir nih. Maka Imam Baidawi mengatakan maqamu Ibrahim ay al-hijir alladzi qama Ibrahimu fihi. Hijir di mana Nabi Ibrahim berdiri di situ. Ya. Jadi makanya kalau ingin berdoa kan di luar tuh, nggak boleh di dalam. Di dalam kan dijaga, di luar tuh. Karena termasuk ketika tawaf juga termasuk juga itu. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan makam Ibrahim. Jadi bukan apa tempat dimakamkan Nabi Ibrahim, tidak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat bagaimana komentar Imam Baidawi terhadap ayat ini. Apa kata beliau? Tubu ilaihi wattakhidhu. Ya, kalau kamu ingin bertaubat kepada Allah, jadikanlah hijir Ismail itu tempat kamu berdoa. Ya. Kalau ingin bertaubat kepada Allah, ingin minta maaf kepada Allah, kamu ingin berzikir, hendaklah di hijir Ismail itu. Ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi musalla itu musalla tempat salat, masjid tempat salat. Ya, kalau kita musalla, ini musalla, masjid musalla hanya tempat Jumat, masjid je tempat Jumat. Kalau orang Arab itu sama semua. Jadi masjid tempat laginya masjid, arti masjid tempat sujud. Musalla tempat salat juga. Ya, nampak. Cuma musalla itu lebih identik dengan salla yusalli musalla. Sajadah yasjudu masjid, tempat untuk sujud. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wa maqam Ibrahim huwa al-hijr alladzi fihi atharu qadamihi. Ya, jadi hijir itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Oke. Ya, ini ada juga pendapat begini.
Ini pada suatu hari, ya ini kita ambil hadis di sini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ibrahim, Umar, hadza makam Ibrahim. Ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Umar? Faqala Umar, afala natakhidhuhu musalla? Boleh enggak kita jadikan tempat ini tempat kita berdoa, tempat kita salat, boleh enggak? Rasulullah mengatakan apa? Faqala lam umaru bidzalik. Tidak pernah diperintahkan aku seperti itu, kata Rasulullah SAW. Falam taghib asyams, belum matahari hilang, tenggelam, sudah turun ayat ini, maka turun ayat ini. Maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum turun ayat ini, tidak ada orang yang salat berdoa di hijir. Tapi setelah pertanyaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, afala natakhidhuhu musalla? Boleh enggak kita jadikan ini tempat berdoa, tempat salat, hijir itu? Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah disuruh. Ya, jadi makanya Rasulullah SAW punya konsep begini. Jalankan perintah Allah yang disuruh oleh Allah. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika kita melakukan sesuatu, nagayu oleh Allah, nagayu pebut. Nagalarang hana pebut, hana gelarang. Oh gelarang, be pebut, kan mudah sekali. Jadi hidup itu mudah sekali. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ya mudah sekali hidup itu, enggak susah. Yang membuat susah itu adalah kita sendiri. Kita ingin kerja di sebuah perusahaan. Di situ punya aturan. Kewajiban kamu begini. Ya, kamu harus begini dan tidak boleh begini. Kita kewajiban saja kita jalankan. Kemudian larangan enggak kita jalankan. Saja telat. Kita apakah akan selalu di perusahaan itu? Tidak akan dikeluarkan di perusahaan itu. Kenapa? Kita cuma pandai menjalankan perintah saja. Larangan tidak kita jalankan. Atau kita pandai meninggalkan larangan saja. Jangan datang terlambat, tidak datang terlambat. Tapi kinerja kita tidak bagus, Pak. Ketika disuruh buat laporan, kinerja harus bagus, itu tidak kita lakukan. Maka kita juga tidak beres. Jadi bagaimana supaya beres? Ya, itulah dua-dua tadi. Kita jalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konsep Imam Jalalain, itu dalam tafsir beliau, tafsir Jalalain, apa kata beliau? Kalau ingin hidup itu tenang, enak. Di dunia, ketika mau meninggal enak, di alam barzah enak. Dua saja konsepnya. Jalankan perintah, tinggalkan larangan, itu saja. Oh, lun temayang tahajud tapi pekah hati mendadu, drangku ke kau, mendadu. Memang. Oh, lun ja umrah di dita, lun ja umrah lu sedekah, tapi pekan lun tutah tapi. Tuhan tutah rumah, don pegang mak tiut memang. Kalau buat maksiat susah memang, beda kepo saja. Beda berdoa kepada Allah, ya Allah, lun temayang, pekan tutah don memang. Karena kita buat maksiat. Jadi kalau ingin tenang jiwa, lakukanlah perintah, tinggalkan larangan, itu saja, Pak. Oh, kalau kita buat larangan, istighfarlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maknanya, kata Imam Baitawi, tubu ilaihi, mana tadi dia? Ya, wal murad tubu ilaihi wattakhidhu. Bertobatlah kamu kepada Allah dan jadikan tempat itu untuk bertobatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan makam Ibrahim itu, ya, lebih luas lagi. Itu di mana saja yang ada Nabi Ibrahim. Di Arafah, di Muzdalifah, ketika lempar jamrah, itu termasuk makam Ibrahim. Maka kalau ingin berdoa, berdoalah di Muzdalifah, berdoalah di Arafah, berdoalah ketika melempar jamrah. Ya, karena masuk ke situ semuanya. Ada yang mengatakan juga, yang mana ada dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tawaf gitu juga. Ini rukun-rukun haji. Ketika sa'i, berdoa lagi di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti di hijir Ismail. Maka yang dikatakan hijir makam Ibrahim tadi, makam Ibrahim. Itulah hijir yang dikatakan hijir tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak mesti di situ. Makna luasnya apa? Arafah. Ya, makna luasnya Muzdalifah. Ketika lempar jamrah, ya itu. Ini makam Ibrahim. Tapi makna sempitnya, itulah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah hijir tadi maknanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Nabi Ibrahim kan dengan anaknya dua. Ya, dengan dua anaknya Ibrahim sama Ismail. Sudah. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Tadi pendapat siapa tadi? Jadi itu dalam tafsir Mujahid.
Dalam tafsir Mujahid beliau mengatakan a'ammu min dzalika, lebih umum lagi. Arafah, Muzdalifah, kemudian Jamrah. Ketika lempar Jamrah itu di dalam tafsir Al-Mujahid beliau mengatakan seperti itu. Kemudian di dalam tafsir Abdul Razak, apa kata Abdul Razak dalam tafsir beliau? Kullu amaliyatil haji, semua pelaksanaan ibadah haji itulah makam Ibrahim. Ya, nampak. Jadi sudah luas lagi. Setiap pelaksanaan haji itu, rukun haji itulah makam Ibrahim. Itulah makam Ibrahim. Ya. Jadi artinya orang pergi niat saja sudah dapat pahala, Pak. Nyolon orang haji, Pak. Sudah dapat pahala. Niat untuk pelaksanaan ibadah haji, Pak. Ya, rukun-rukun haji kan masuk niat yang pertama, Pak. Jadi sudah dapat pahala. Kemudian setelah itu wukuf juga sudah dapat pahala juga. Itu kata Abdul Razak. Jadi Abdul Razak mengatakan setiap amal ibadah itu kullu amaliyatil haji. Semua ibadah pelaksanaan haji itu namanya makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim. Sekarang kita lanjut. Kaya loh. Wa ahidna ila Ibrahima, nah ini diterjemahkan. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahira baiti. Ya, coba dibaca. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf. Nyumpu bersihkannya, you boleh. You sewa cleaning service, you pergi Kaabah supaya bisa tawaf. Ya, maka kalau kita memahami terjemahan, nyumpu maksud gile. Tolong bersihkan. Rupanya apa? Minal authani wal asnam. Kenapa? Karena dulu itu ketika orang bertawaf itu ada patung 313 patung di situ. Baik di dalam maupun di luar. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim Ismail, bersihkanlah semua itu dari dari patung-patung. Bena patung ini. Walaupun nanti waktu masa kafir itu ibu patung lah minan, Pak. Ibu dalam patung. Kalau kita tanya kepada mereka, ini nanti coba lihat dalam Al-Qur'an, Pak. Kenapa kamu menyembah patung? Mereka menjawab, inna liqarribuna ilallahi zulfa. Padahal waktu Nabi Ibrahim ke Hanale, Pak. Ketika kafir Quraisy dipasang lagi di situ 313 patung. Termasuk nanti patung besar Lata, Uzza, Manat di tempat-tempat yang berbeda, Pak. Lata, Uzza, Manat. Ada yang di antara Mekah dan Taif, ada di antara Mekah dan Madinah, itu patung Lata, Uzza, Manat. Ada patung itu satu lagi di 3 tempat yang berbeda di Mekah itu sendiri, Pak. Kemudian patung-patung kecil yang lain. Makanya ketika Fatu Mekah, Rasulullah juga menghancurkan seluruh patung-patung itu lagi. Padahal sebelumnya memang tidak ada lagi. Ya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, wa ahidna. Apa maksud ahidna? Ahidna itu artinya wa amarna huma. Saya memerintahkan mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, untuk membersihkan Mekah itu dari patung. Jadi kan membersihkan darinya kan kemampu kan, ya, Pak. Jadi bukan itu. Ini sama seperti begini, salah memahami pandangan yang berbeda. Innamal musyrikuna najasun. Ya, jadi orang-orang musyrik itu najis. Makanya nanti ada 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, tubuh orang kafir musyrik itu najis, dia tidak boleh masuk ke masjid. Tubuhnya najis. Ya, nampak. Sebagian mengatakan yang najis itu apa? Akidah dia najis. Ya, najis. Karena dia itu menyembelih bukan karena Allah, berbuah bukan karena Allah. Dia menyembah patung. Ya, jadi bukan tubuhnya. Maka pendapat pertama itu, ketika mengatakan orang musyrik itu najis, maka nggak boleh salam dengan orang musyrik. Kenapa? Tubuhnya najis. Ketika dia sewa rumah kita nyom, ya PHB tsunami sewa rumah kita nyom. Yang menyo pendapat pertama, rumah perlu sama mandum. Kenapa? Dia sudah menggunakan semua fasilitas yang ada di rumah itu. Tapi kalau pendapat yang kedua, akidahnya yang najis, itikad dia najis. Jadi tubuhnya tidak najis. Yang najis itulah itunya. Kalau dia duduk di kursi kita tidak apa masalah. Tapi kalau pendapat pertama, kalau dikatakan najis maka tidak jauh berbeda dengan anjing dan babi, ya. Ya kita terserah mau pegang yang mana. Yang tahu, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya tidak mengklaim yang pertama benar, kedua benar, tidak, ya. Terserah katanya. Atau nanti kita baca-baca lagi nanti, mana lebih cenderung itu, mana lebih condong. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu maksud wa'ahidna. Jadi maksud wa'ahidna,
Itu ahidna kalau kita lihat terjemahan. Tadi coba diulangi terjemahannya. Bersihkanlah Enggak, sebelumnya. Kami. dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Oh ya, berarti sudah dirubah ya. Nanti sebagian terjemahan apa? Kami sudah berjanji. Ahidna itu berjanji, ahdun. Maka bukan itu diterjemahkan, tetapi apa? Amarna huma. Kami sudah memerintahkan mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, antahira. Maka ada alif di situ, Pak. Untuk membersihkan. Bersihkan apa? Jadi bersihkan Ka'bah itu dari patung, minal authani wal asnam, dari patung-patung. Kenapa authan dan asnam? Karena patung itu ada dua model. Ada patung yang dibuat dari kayu dan besi, dari kayu dan batu. Ada patung yang dibuat dari tanah, bisa hancur, Pak. Dari makanan, ya, nih, Pak. Jadi makanya ada authan, ada asnam. Kalau asnam itu patung dari batu. Authan itu bisa saja dari tepung, ibarat patung, ambil tembah patung, baju patung, patung baju, memang. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Maka setelah dia sembah patung, dia ambil patung itu dia makan, ya, baju. Ya. Sekarang kita lanjut. Itu maksud antahira. Ya, di sini minal asnam. Baiti lit taifin. Jadi baiti itu Ka'bah tadi. Kita sudah sepakat baiti itu Ka'bah. Jadi bersihkan Ka'bah itu dari patung-patung. Apakah patung yang dimakan kembali atau tidak dimakan? Ya. Patung yang menyerupai orang atau tidak? Karena nanti Lata Uzza Manat itu patung itu yang menyerupai orang itu cuma satu. Di antara Mekah dan Taif saja. Itu ada mereka buat seperti seorang ulama ini, patungnya. Kemudian patungnya apa? Dipoles lagi. Kemudian ada lagi patung nanti, itu ada batu besar. Batu besar. Ada satu lagi apa? Pohon besar yang dijadikan patung oleh mereka. Itulah Lata Uzza Manat ya. Wa manata tsalitsatal ukhra. Maka ketika mereka ingin berangkat dari Mekah berangkat ke Madinah, itu mereka harus sembah dulu itu batu itu. Sebelum berangkat sembah dulu batu. Di tengah perjalanan sembah lagi pohon kayu. Kemudian ketika ingin berangkat ke Taif, itu sembah lagi di lembah Taif itu, lembah Nakhlah itu. Ada sebuah patung bentuknya orang. Dulu orang ini dia itu suka menjaga Ka'bah, jaga I dan lain sebagainya. Maka ketika dia meninggal, syaitan mengatakan, bangunlah patung supaya bisa mengenang dia. Maka kalau kita tanya sama orang-orang kafir Quraisy dulu, kenapa menyembah patung? Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembahnya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang kafir Quraisy dia sudah mengenal Allah, bukan tidak kenal, Pak. Dia mengenal Allah. Dia sudah tahu kalau patung itu tidak bagus memang. Yang semuanya itu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bukan tidak tahu. Dan mereka mengatakan illa liqarribuna ilallahi zulfa. Yang menyodornya pekan orangnya hanalun hanani kena ya tembah patung ni ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ingin minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyembah langsung Allah Subhanahu. Hana perlu perantara, enggak perlu perantara. Ya. Untuk siapa? Lit taifin. Ya, lit taifin itu untuk orang-orang tawaf, supaya jangan mengganggu tawaf mereka. Penuh patung inan. Dalam ada patung, di luar juga ada patung. Ya. Jadi makanya pada waktu-waktu dulu itu, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan Rasulullah nanti haji lagi, itu patung-patung masih ada di situ. Jadi makanya patung itu kapan hilang? Ketika Fatu Mekah. Jadi ketika Fatu Mekah 313 patung itu dihancurkan semuanya. Dan Rasulullah memerintahkan kepada, kalau tidak salah, Khalid bin Walid yang menghancurkan patung di antara Mekah dan Taif yang mirip seperti ulama itu juga dihancurkan. Semua dihancurkan yang pernah disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini untuk litaifin. Kemudian selanjutnya wal akifin, ya coba diterjemahkan. Orang-orang yang lumpuh. Enggak, sebelumnya. Wal akifin Untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf. Ya, tawaf. Iktikaf, orang yang iktikaf. Ya, ini i'tikaf. Akifin itu bukan i'tikaf. Ahlul balad. Jadi ahlul balad itu diterjemahkan i'tikaf ya. Orang i'tikaf. Tetapi di dalam tafsir itu diungkapkan akifin itu ahlul balad. Ahlul balad apa? Jangan gara-gara ada patung itu
Allah Subhanahu wa taala murka kepada penduduk Mekah semuanya. Maka hilangkan itu. Ya, Mbak. Jadi untuk siapa? Lil akifin, lil muqimin, untuk orang-orang mukim kawasan itu. Karena Mekah pernah penduduk Mekah itu dilaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu Mekah pernah diberikan lapar oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara seorang ketika mengurus, rupanya dari dulu sudah diurus ini, Pak. Siapa yang memegang kunci Ka'bah? Siapa yang memegang masalah pengairan? Iya. Rupanya mereka berbuat curang. Bagaimana berbuat curang? Jadi air itu diminta pajak, ilakainya. Abihan itu diminta duit lagi, Pak. Ini sudah ambil air Zam-Zam. Maka dikeringkan air itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilaparkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah mengatakan alladzi at'amahum min ju'. Allah yang sudah memberikan makan kembali kepada mereka dari kelaparan, itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah memerintahkan, siapa itu? Coba lihat dalam tafsir ini. Rupanya yang memberikan makan orang Arab itu ketika mereka lapar itu kelaparan, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang Afrika, Ethiopia. Kalau dulu itu bahasanya Habasyah. Orang Habasyah itu datang ke situ memberikan bantuan kepada mereka. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah sudah menyelamatkan mereka dari ketakutan. Ketakutan apa? Gajah lagi yang berasal dari Habasyah. Rupanya gajah yang menghancurkan Ka'bah itu berasal dari Habasyah. Jadi makanya Habasyah itu punya nilai historis sama orang Mekah. Apa nilai historisnya? Mereka sudah pernah menolong kita, mereka juga sudah pernah ingin menghancurkan kita. Nah, makna yang ketiganya apa? Habasyah negara paling kaya waktu itu. Sekarang negara paling miskin di dunia. Habasyah, Ethiopia. Apapun dilakukan tetap gatin tebe, Pak, gatin tebe. Ya, nih, Pak. Jadi dulu paling kaya. Mana bukti kaya? Nah, makanya kalau ditanya nanti, mana bukti Ethiopia itu kaya? Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang memberikan makan kamu itu kata Allah Ethiopia ini, Pak, Ethiopia ini. Yang menyerang kamu dengan gajah itu, kalau dalam tafsir Baydawi, mi'at uluf fiyalah. Itu ada ratusan ribuan. Itu sebuah kalimat majas. Kalau orang ngomong ratusan berarti walaupun tidak sampai 100. Kalau ada orang ngomong padumdronya, oh banyak sekali ribuan. Walaupun tidak sampai ribuan, 100 Mbak. Coba kita pikir secara logika. Satu negara yang mengirim gajah untuk menghancurkan Ka'bah, kan harus harus ada duit yang banyak. Bagaimana transportasi gajah itu? Bagaimana memindahkan gajah dari Habasyah Ethiopia itu menuju Mekah? Itu kan perlu transportasi. Sedangkan Ethiopia dan Mekah itu ada Sungai Nil. Sungai Nil hum lahjid alalui, Pak. Ada Laut Merah. Laut Merah kan berarti kan harus ada kapal laut, Pak. Gajah itu berarti harus ada kapal laut khusus itu untuk bisa menyeberang gajah ke sana. Ini dimiliki oleh Habasyah, Pak. Dimiliki oleh Habasyah Ethiopia. Maka Ethiopia negara paling kaya waktu itu. Jadi makanya gajah itu bukan datang dari Yaman. Di Yaman anak gajah, Pak. Anak gajah. Maka gajah itu diambil dari Ethiopia. Maka Allah mengatakan Ethiopia itu punya nilai historis bagi penduduk Mekah. Yang pertama, mereka itu memberikan makan kepada penduduk Mekah yang kelaparan, diberikan lapar oleh Allah, kemudian Allah menyuruh Ethiopia untuk mensuplai makanan. Kemudian yang kedua, yang menyerang kota Ka'bah itu juga Ethiopia atas permintaan Abraha bin Ashram. Kenapa namanya Ashram? Ashram itu apa? Rupanya hidungnya robek, Hidungnya robek. Kenapa robek? Waktu kecil dia pernah dipukul oleh ayahnya. Dari ibu udah ke batu, pulang karaya, Jadi rupanya ada cambuk itu yang ekor ikan pari itu. Jadi rupanya Abraha ipeganya mi cambuk dia liah, Rupanya kena di mukanya, robek hidungnya, Pak. Sehingga dia dipanggil Abraha al-Ashram. Ya, yang hidungnya robek. Maka sampai dalam sejarah tetap juga Abraha al-Ashram. Yang terakhir, warruka'is sujud. Ya, coba dibaca. Ya, maksud rukuk dan sujud urung semayang. Jangan sampai patung itu mengganggu orang salat. Jangan sampai patung itu mengganggu orang ibadah. Maka ini namanya warruka'is sujud. Rukuk dan sujud bukan orang rukuk dan sujud, orang salat, Mbak. Ya.
Jadi ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan sebahagian tapi maunya semuanya. Makanya ketika Allah mengatakan begini, farka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Apakah kita disuruh rukuk saja? Ada yang kali temayang, kali gayu rukuk mendang ya Allah, lu rukuk mendang ya Pak. Farka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Maksudnya apa? Salat jamaahlah kamu bersama orang-orang yang salat ya Pak. Itu maksudnya, bukan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Kalau rukuk aja, kalau bukan gayu rukuk tok ya Pak. Padahal rukuk adalah bagian daripada salat. Maksudnya salatlah kamu. Ini begitu juga. Wasjud waqtarib. Makna wasjud waqtarib, salatlah kamu. Jangan takut ya Muhammad. Jangan takut sama Abu Jahal. Salat terus. Wasjud waqtarib. Dan dekatkan dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya majaz mursal. Ya, lagi saya tidak melihat batang hidungmu hari ini ya. Apakah batang hidung saja? Tidak. Semuanya ya Mbak, semuanya. Ya. Lagi Pak Kecil sebentar lagi akan memberikan sepatah dua patah kata. Ini sepatah dua patah kata wajib ngebegah abang ya. Ini ngebegah sepatah dua patah. Sepatah dua patah kata timinit. Tapi kan timinit wajib ngebegah abang. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi ngomongnya bahagian, sebahagian, tapi dia maunya semuanya. Rukai sujud, ruku dan sujud. Padahal semua aktivitas salat dari takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, baca ayat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud sampai habis. Gak mungkin Al-Quran mengungkapkan semuanya itu satu-satu, gak mungkin. Ya kasih tujuh. Nak bubur Belum nak bubur. Oh maka kecewa juga kamu. Kemudian Syawal. Berarti belum minggu ke hana sih? Kabeh. Insyaallah hana. Okey. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan-tuan dan sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.